Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hikmah Channel, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan 3 orang yang terjebak di dalam gua dan tertutup dengan batu besar pada mulut guanya. Akan tetapi mereka terbebas dengan cara berdoa, yaitu bertawasul. Bagaimanakah kisahnya? Simak kisahnya sebagai berikut. Tapi sebelumnya silakan subscribe, like, komen positif dan juga share. Baiklah, kita mulai. Dikisahkan dalam buku Kisah Teladan dalam Hadis karya Abu Ishaq Al-Huwaini. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau menceritakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, dahulu ada 3 orang dari kalangan orang sebelum kalian, dari kalangan Bani Israel yang pernah berkelana, sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Kemudian mereka pun masuk ke dalamnya. Tak lama kemudian ada batu besar yang jatuh dari gunung dan menutup pintu gua tersebut. Salah seorang di antara mereka mengatakan, tak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara kebaikan amal kalian. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai 2 orang tua yang sudah renta, dan saya tidak pernah mendahulukan selain keduanya, baik keluarga maupun pelayan untuk meminum air. Pada suatu ketika saya pernah mencari kayu bakar, sampai tatkala pulang saya mendapati keduanya telah tertidur. Maka saya memerah susu untuk makan malamnya. Namun saya dapati keduanya sudah tertidur pulas. Saya enggan untuk membangunkannya, dan saya tidak mau memberikan susu tersebut pada orang lain sebelum keduanya terbangun. Sehingga saya menunggu dengan tetap memegang gelas hingga keduanya terbangun sampai terbit fajar. Sementara anak-anakku merengek meminta minum di bawah kakiku, sampai akhirnya kedua orang tuaku terbangun lalu meminum air susu tersebut. Ya Allah, kalau sekiranya hal itu saya lakukan karena ikhlas mengharap ridhamu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu itu pun bergeser sedikit, akan tetapi mereka belum bisa keluar. Orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sesungguhnya saya mempunyai keponakan yang paling saya cintai. Dalam riwayat lain dikatakan, dan saya mencintainya sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Maka saya menginginkan dirinya, namun ia menolaknya. Hal itu berlangsung sampai datang suatu masa paceklik yang membuatnya kekurangan, hingga pada suatu hari ia datang kepadaku. Maka saya memberikannya uang sebanyak 120 dinar agar dirinya mau saya pergauli. Ia pun menyetujuinya, sampai kiranya saya sudah mampu melakukan apapun yang saya inginkan. Dalam riwayat lain disebutkan, tatkala diriku sudah berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau robek cincinnya selain dengan cara yang benar. Kemudian saya tinggalkan dirinya, sedangkan dia adalah orang yang paling saya cintai. Saya juga tinggalkan semua uang yang telah saya berikan kepadanya. Ya Allah, kalau sekiranya saya melakukan hal itu dengan ikhlas mengharap wajahnya, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Kemudian batu tersebut tergeser lagi, akan tetapi mereka masih belum mampu untuk keluar. Orang yang terakhir atau yang ketiga berkata, ya Allah, saya pernah menyewa beberapa orang pelayan, dan saya telah memberi upah semua pegawai tersebut kecuali 1 orang. Orang itu telah meninggalkan upahnya tanpa mengambilnya. Maka saya investasikan upahnya tersebut sampai menjadi harta yang sangat banyak. Pada suatu ketika orang tersebut datang kepadaku sembari mengatakan, wahai hamba Allah,
berikan upah saya yang dahulu. Semua yang kau lihat ini adalah hasil dari upahmu yang dulu. Unta, sapi, dan kambing, serta budak. Ya Allah, jika sekiranya saya mengerjakan hal itu dengan ikhlas mengharap ridha-Mu, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu tersebut tergeser sehingga mereka mampu keluar dari tempat tersebut. Hadis ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, dari kisah tersebut dapat diambil hikmah bahwasanya amal soleh bisa sebagai wasilah dikabulkannya doa-doa kita. Maka perbanyaklah amal soleh. Suatu ketika amal soleh yang ikhlas tersebut dapat mengabulkan doa-doa kita yang kita butuhkan di masa depan nanti. Semoga bermanfaat. Saksikan terus video-video hikmah dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen positif, dan juga share agar teman-teman mendapat pahala jariah juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.